Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Juni minggu kedua. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke IHSG dan 3 saham. Buat yang belum tahu, ini adalah segmen membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi harap hati-hati kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan lain-lain, dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, ngasih-ngasih jaminan, ngasih-ngasih bukti, itu sudah dipastikan semuanya palsu dan itu adalah penipuan. Jadi kalian jangan transfer teman-teman. Dan juga gue punya kabar gembira, yaitu adalah This is Daryl Advanced Class. Ini dibuka untuk umum teman-teman ya. Jadi ini merupakan hal pertama. So misalnya kalau kalian tertarik, kita lihat dulu cuplikan video tentang This is Daryl Advanced Class. Terus turun. Kenapa pada saat di sebelah sininya ini candlenya sudah sangat besar ya. Jadi price story itu seperti itu. Kalau untuk Bitcoin teman-teman ya, kalau kita mau nyari turning point aja, lihat yang first quarter. Oke. Lihat first quarter. Halo guys, saya Daryl Yahya. Untuk pertama kalinya This is Daryl Advanced Class dibuka untuk umum. Karena sebelumnya Advanced Class ini hanya ditujukan untuk alumni yang sudah mengikuti coaching class yang basic. Dalam Advanced Class ini kita akan mempelajari tentang advanced price action dan juga market timing. Tapi ingat teman-teman, ini bukan untuk pemula. Jadi kalau misalnya kalian mau ikut, kalian pastikan dulu sudah mengerti namanya basic dari technical analysis. So buat kalian yang mau ikut, nggak usah nunggu lama-lama lagi, langsung aja hubungin admin di WhatsApp yang ada di bawah. Nggak usah ragu lagi karena sudah banyak yang terbantu, dan Advanced Class ini akan menjadikan Anda trader yang semakin berkembang dan konsisten. See you on This is Daryl Advanced Class. Nah teman-teman, tadi itu adalah video tentang Advanced Class. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian langsung aja hubungin admin yang ada nomor WhatsApp-nya di bawah description box ya. Kalian tinggal hubungin, bilang aja kalian langsung mau daftar Advanced Class. Tapi ingat teman-teman, ini bukan untuk pemula. So kalau misalnya kalian mau ikut, kalian harus pastikan kalian mengerti dulu basicnya seperti apa. Oke, see you di Advanced Class. Dan teman-teman, berbicara tentang indeks kita IHSG, minggu kemarin IHSG tutup di level 6090-an teman-teman ya, yang artinya dia masih bergerak di range 6100. Tetapi apakah ini menjadi sesuatu yang serem ya? Kenapa? Karena dulu kemarin di minggu lalu ya, maksud saya IHSG itu sempat turun juga ya, turun dalam, tapi kemudian di retrace lagi ke atas. Ini menjadi pertanda yang bagus, nggak ada pertanda seremnya. Jadi gimana lebih detailnya seperti apa, dan juga kira-kira saham-saham apa saja sih yang bisa dijadikan referensi untuk tradingkan, dan juga saham-saham yang kalian request. Tentunya kita akan bahas semuanya dengan lebih jelas seperti biasa di monitor. Tanpa berlama-lama lagi teman-teman, sekarang langsung kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor, dan sekarang gue sedang menggunakan TradingView. Seperti biasa nih, platform yang biasa gue pakai untuk menganalisa secara teknikal untuk si saham maupun cryptocurrency. Kalau misalnya kalian mau coba ini, belum punya charting tools, kalian coba cek aja nih ya, tradingview.com, bisa daftar gratis. Tapi kalau misalnya kalian mau dapat fitur yang lebih lengkap seperti indikator lebih banyak, terus kemudian fitur untuk filtering, kalian bisa daftar yang pro-nya. Kalian tinggal klik aja link di bawah buat daftar pro-nya. Itu bayarnya cuma $15 per bulan. So itu worth it banget buat kalian yang mau menjadi profesional di dalam dunia trading. Nah teman-teman, ini chart yang kalian lihat di depan adalah chart dari indeks kita IHSG teman-teman ya. Dan seperti yang kalian tahu, di hari Jumat kemarin dia close di level 6090-an ya, 6097 tepatnya. Dan juga dia sudah break sebenarnya teman-teman ya. Kalau misalnya kita perhatikan di di resistance line-nya dia ya, dia sempat break teman-teman ya ke atas, tapi kemudian ditutup di bawahnya 6100 lagi. Yang mana 6100 ini merupakan resistance yang lumayan kuat ya untuk IHSG ya sementara ini, karena setiap dia kena di level tersebut dia langsung dikoreksi lagi gitu loh. Tapi apakah ini artinya dia akan false break dan ke bawah teman-teman? Saya rasa enggak teman-teman ya, saya rasa enggak. Kenapa? Karena ini ada pattern teman-teman ya, ada satu candle pattern yang kalau misalnya kita perhatikan di sini, ini adalah piercing line teman-teman ya, seperti ini, yang mana dia sebenarnya ini merupakan candle pattern yang reversal nih sifatnya, yang ngedorong teman-teman ya. Dan dia sempat kena ya di sini, sempat break sekali lagi tadi saya bilang, tapi dia ke return ke bawah, dan di sini ada gap teman-teman ya, ada gap kecil
Yang mana kalau misalnya dia koreksi ya mungkin koreksi sampai gap ini aja ya, yaitu di level sekitar 6050-an ya, 6050 sampai 6060-an. Jadi dia kemungkinan besar akan koreksi ke situ dan kemudian dia akan naik lagi. Jadi untuk minggu depan saya melihat suatu optimisme yang akan terjadi di indeks kita IHSG. Kemungkinan besar dia akan up teman-teman, akan naik ya, selama dia nggak jebol. Kalau misalnya 6050-nya jebol, mungkin dia bisa ke harga di bawah ini teman-teman ya, di double topnya bisa jadi kenaik lainnya di level kembali lagi 5975 ya. Dan parahnya lagi kalau dia jebol teman-teman ke bawah, itu mungkin dia satu double topnya kita bisa hitung 1:1 ya, seperti ini ya, mungkin dia akan kembali ke level 5845. Tapi itu merupakan skenario terburuk. Mungkin terjadi, cuman most likely sekarang yang kemungkinan terbesar dia akan mantul di level 6050-an ke atas ya teman-teman ya. Semoga itu yang akan terjadi. Dan kalau misalnya itu terjadi, IHSG akan mengalami satu kenaikan yang cukup signifikan nantinya ya. Mungkin dia bisa akan lari sampai ke level 6450-an ya, 6450 sampai 6500 itu menjadi target IHSG berikutnya kalau misalnya dia bisa jebol di atas 6100 teman-teman. So, ini adalah kabar yang sangat baik untuk IHSG dan semoga ini akan cepat terrealisasikan teman-teman untuk IHSG. Nah teman-teman, kemudian saya mau bahas saham-saham yang bisa ditradingkan, tapi sebelum itu gue mau bahas yang kemarin ya. Yang kemarin tuh gue ada sebut namanya MTK. MTK masih belum kemana-mana, harganya masih di situ-situ aja, dan ini masih bisa kalian jadikan referensi di tradingan minggu depan ya, masih sama. So misal kalian mau beli MTK masih sama plannya ya teman-teman ya, ini masih berlaku sekali. Kenapa? Karena divergence-nya itu masih terbentuk dan dia sudah break divergence-nya, sekarang dia lagi retrace. Dia juga masih berada di level Fibo yang amannya ya teman-teman, yang masih di atas 618. Dan di candle terakhirnya kalau misalnya kita lihat di daily-nya teman-teman ya, ini ada pin bar sepertinya dari rejection di area 618 atau FCA-nya teman-teman ya. Itu kalian bisa buy di sini teman-teman ya. Itu kemungkinan besar nanti minggu depan mudah-mudahan dia akan naik ke atas. Oke. Dan kemudian ada BMRI teman-teman, yang mana BMRI ini kalau yang BMRI kemarin gue bilang itu sudah naik ya, sudah jalan ke atas ya, kemungkinan kita masih akan tunggu terus sampai minggu depan dia bakal ngejar TP-nya gitu ya. Jadi BMRI kita masih aman, masih floating profit ya, sekitar 3%-an teman-teman ya, dan target kita masih di 12%, so itu masih jauh. So kita diamin aja, yang pasti kita sekarang udah floating profit. Jangan lupa kalau sudah 1:1 ya, ini sebentar lagi nih saya akan BEP sebenarnya ya, karena dia sudah 1:1 dengan stop loss saya gitu ya. Dan kemudian ada update sedikit tentang ERA yang kemarin ya, kita juga ngomongin ERA sudah kena teman-teman TP-nya ya, saya sudah TP di 10%-an. So ya setengah saya sudah close ya, setengahnya lagi saya kena TP di 10%-an. Ya udah, itu it's a good trade menurut saya. Walaupun profit saya jadi nggak terlalu maksimal, tapi nggak apa-apa, seenggaknya saya kena TP setengah-setengah. Oke, itu tentang ERA. Nah untuk minggu depan apa yang bisa ditradingkan? Tadi ada MTK ya yang pertama, yang kedua itu ada Unilever teman-teman ya. Unilever ini bisa kalian tradingkan juga. Kenapa? Karena dia sudah ada di daerah supportnya yang paling bawah teman-teman ya, itu basicnya banget paling bawah. Dia ada false break sedikit ya, dan dari H4-nya teman-teman ini yang menarik ya. H4-nya dia ada candle pattern engulfing seperti ini, yang semoga dia akan terus ke atas ya. Jadi untuk si Unilever ini kita cuman bisa berharap untuk scalping teman-teman ya, yang mana target kita tuh benar-benar cuma bisa sampai di 5.600-an, itu untuk target jangka pendeknya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli di sini, target kalian di sini, terus kalian punya SL ya, itu cukup di bawah sini ya, di bawahnya banget ya, itu dengan risk reward rasionya itu masih 1:1,67, masih oke banget ya. Atau kalau kalian mau target yang idealnya di atas ini teman-teman ya, yaitu di 1:3,3 ya, di level 5.850, SL-nya 5.200, entry-nya 5.350 ya. Jadi ini Unilever masih bagus sekali untuk kalian tradingkan minggu depan. Itu untuk Unilever teman-teman ya. Reasonnya simple, karena dia ada di major supportnya, yang mana kemungkinan besar harusnya dia akan retrace ke atas, akan balik lagi ke atas di ke target tersebut, yaitu untuk si Unilever teman-teman ya. Nextnya teman-teman ya, selain Unilever itu kita punya yang namanya MDKA ya. Nah MDKA ini juga lagi rising teman-teman ya, lagi bagus banget ya. Kenapa? Karena once dia sudah break structure-nya ke atas ya, sekarang dia lagi retrace untuk koreksi. Harusnya dia kalau mau turun dia false break-nya jadi, dia harusnya ke bawah terus, tapi ini ketahan di sini teman ya. Ini namanya build up. Yang mana build up seperti ini dia muncul harami teman-teman ya, yang mana haraminya itu akan jadi kalau misalnya dia sudah break di area 2790. Nah, oleh karena itu strateginya adalah kalian bisa menggunakan breakout strategi ya. Kalian tunggu MDKA-nya ini breaknya dulu, nih break si haraminya dulu, terus baru kalian entry di situ, itu once boleh.
Atau kalian mau spekulasi sekarang entry itu nggak masalah karena risk rewardnya jadi lebih kecil. Stop lossnya cukup di level 2700, entry 2790. Dan untuk targetnya kalian bisa incar pertama itu di level 3000 teman-teman ya. 3000 itu udah bagus, 1/2,33. Ini juga menjadi trade yang sangat bagus ya. Risk rewardnya itu stop lossnya 3%, terus TP-nya 7,5%. Ini menjadi satu hal yang bagus, oke? Secara patternnya dia sudah break ke atas, harusnya dia ke atas juga teman-teman. Dan secara siklus bisnisnya ya, yang mana kita tahu ini termasuk energi lagi up juga, semua energi Pegas ya, kemudian kemarin ada Adaro, semuanya lagi up juga. Ini masih dalam siklusnya si energi dan juga batu bara ya, seperti itu ya, hasil bumi maksudnya, oke? Nah itu untuk MDKA teman-teman ya. Jadi ada 3 saham yang bisa kalian pertimbangkan atau menjadikan referensi untuk trading kan ya. Ada MTK, terus kemudian ada tadi ada Unilever, dan terakhir ini ada MDK. Oke. Nah, sekarang kita bahas saham-saham yang kalian request tentunya, teman-teman ya. Yang pertama itu ada Agro. Oke. Ada Agro di sini yang pertama. Oke, nah untuk Agro ini ya, dia sekarang dia sudah rally dan sekarang dia lagi koreksi, teman-teman ya. Dan pada saat koreksi kayak gini, saran saya jangan dikejar, tungguin dulu sampai dia turun ke 1075 karena itu merupakan area supportnya dia yang minimal pertama gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk Agro, tunggu sampai dia ke 1075, atau kalian bisa cek dengan menggunakan Fibonacci-nya dari atas ke bawah seperti ini ya. Dari bawah ke atas maksud saya. Terus kemudian kalian cari FCA-nya di mana, di harga 1090, 1055 dan 1025. Itu menjadi area entry kalian. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau entry, kalian entry-nya itu di sini. The best untuk yang amannya, untuk average entry-nya di 1050-an itu menjadi entry yang bagus buat kalian kalau mau entry Agro. Oke, itu untuk Agro. Next-nya ada LSIP, teman-teman ya. Nah untuk LSIP ya, kita lihat di sini dia sudah break teman-teman ya, sudah break di structure-nya, dan dia retrace ke atas, dia sudah masuk ke sini lagi, tapi dia tidak berhasil bikin lower low. Ini tandanya ada kemungkinan dia mau bikin satu higher high ke atas teman-teman ya. Jadi kita lihat dulu nih, ini tantangan pertamanya tuh tentu di level ini. Yang keduanya itu kita lihat dia bisa bikin higher high di sini apa enggak. Jadi kalau misalnya untuk LSIP saya tidak akan ngapa-ngapain dulu, saya akan wait and see dulu sampai kapan? Sampai di minimal dia bisa nge-break ke sini dulu teman-teman ya, ke 1255. Terus kemudian dia nanti retrace lagi ke bawah, ke masuk area sininya yang saya hijau-hijauin, baru kita bisa entry di area sini. Baru dia nanti menuju ke atas seperti ini. Itu untuk si LSIP seperti itu plannya. Kalau sekarang jangan dulu. Kenapa? Karena takutnya nanti dia masuk ke sini dia malah ke retrace ke bawah ya, kalau dia belum tembus ke atas. Di sini dia malah retrace ke bawah dan dia baru bikin lower low di sini, dan itu kita nanti kejebak teman-teman, atau nyangkut istilahnya ya. Jadi untuk LSIP seperti itu plannya, mendingan tunggu dulu. Nextnya ada BBTN. Nah untuk BBTN sendiri sekarang dia lagi ada di fase yang ranging seperti ini atau konsolidasi, yang mana ini tidak terlalu menunjukkan satu tendensi market ya teman-teman. Dia masih bergerak flat seperti ini. Yang mana kita punya satu level ya, levelnya di sini ya, kita lihat di atasnya tuh levelnya, level resistance minornya tuh di 1660 dan support minornya di 1565. Sekarang harga bergerak di midpointnya yaitu di level 1600-an ya. Dan ini juga kalau dilihat dari marketnya juga ini tendensinya masih bisa up teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini ada false break ya, di bawah sini dia ada false break sedikit, dan di sini juga ada rejection yang mana ini menunjukkan bahwa harganya kemungkinan besar akan dipantulkan ke atas gitu loh. So, yang langkah terbaik untuk yang seperti ini gimana? Tunggu sampai dia breakout, sekali lagi breakout dulu. Ini untuk konfirmasi pertama. Pada saat dia nanti dia sudah retrace, kita baru bisa ambil di daerah sini ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, ini adalah area yang bisa kita ambil untuk buy di level 1630 sampai 1650. Itu untuk si BBTN seperti itu. Nextnya ada Breeze, teman-teman. Untuk Breeze ini sendiri jangan disentuh dulu teman-teman. Kenapa? Karena dia masih bearish pressure-nya masih besar sekali dan belum ada tanda-tanda yang bullish yang kuat. Trennya pun sendiri masih bearish. Areanya dia masih belum kena. Area yang kita incer adalah di level 1690-an. Jadi dia belum kena. Minimal ke 1710 lah. Kalau 1710 kita baru bisa ngelihat dia bakal kayak gimana. Jadi Breeze itu masih jangan diapa-apain dulu. Nextnya ada BBRI ya. Untuk BBRI ini juga dia sudah mulai naik teman-teman ya. Ini juga termasuk salah satu banking pilihan saya, BBRI seperti ini ya. Kalau misalnya kita lihat dia memang belum kena ya, dia punya targetnya di atas di level 4600-an. Tapi kalau misalnya kita perhatikan di sini dia sudah break sebenarnya
Dan di sini sudah muncul tanda-tanda untuk bullish momentumnya sudah mulai keluar. Jadi kalau misalnya kalian mau beli BRI, kalian bisa incer dia di level-level sini teman-teman ya, di level sekitar 4.200-an ya. 4.200-an itu adalah level untuk mengincer untuk nge-buy si BRI kalau kalian mau. Oke. Jadi BRI 4.200, stop lossnya kalau misalnya kalian mau jaga, tunggu dia di bawah 4.100, sekitar 4.050 kalian bisa stop loss ya, karena kalau di bawah itu kemungkinan besar bearish-nya lagi yang masuk kayak gitu ya. Targetnya sama di level 4.600-an. Kalau misalnya kalian mau beli dengan risk rewardnya, nanti kalau misalnya kalian beli di sini, stop lossnya di sini, targetnya di 4.600, itu risk rewardnya 1/2,85. Itu juga masih bagus sekali. Oke, so itu untuk BBRI seperti itu. Nextnya ada KF ya. Kimia Farma teman-teman ya. Untuk KF juga ini masih jangan dulu disentuh. Kenapa? Karena dari codingnya dia jadi terus bikin yang namanya lower low dan lower high ya. Yang mana ini kemungkinan bisa ditembus nih teman-teman ya untuk si KF nih ya. Dia walaupun dia ketahan di 2440-nya, dia masih bisa ditembus ke bawah ya, menuju ke level 2080 ya teman-teman ya, atau dia bisa kejar gapnya di bawah di 1720. Ini masih belum terlalu bagus untuk diincar karena ini harganya masih terlalu tinggi ya. Kalau misalnya kalian mau beli ya mungkin nanti kalian bisa tunggu di level 1340-an kalau misalnya dia jebol ke bawah ya. Kalau sekarang 2440 itu sangat risky teman-teman ya. Minimal kalau kalian mau start akumulasi di 1700-an itulah. Itu kalau kalian mau akumulasi si KF. Oke, itu untuk AF teman-teman ya. Nextnya ada HMSP. HMSP sendiri ini dia nggak berhasil teman-teman, dia sempat up sedikit yang kemarin kita lihat auranya apa sih levelnya di sini ya, kemudian dia naik ya, kemudian dia ada gap down seperti ini. Ini menunjukkan bahwa bearish pressure-nya semakin besar ya, dia kemungkinan bisa ngejar ke 1085-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau trading atau mau beli, tunggu sampai dia ke 1085. Kalau sekarang kayaknya bearish pressure masih besar. Ini didorong karena kebijakan baru lagi dalam perhitungan rata-rata indeks, yaitu berubah dari IHSG ya. Saham-saham seperti model HMSP dan juga Unilever ini kena imbas ya tentunya. Jadi untuk HMSP tunggu dulu ya sampai ke level 1095 ya, 1080 sampai 1095 untuk kita lihat entry-nya gimana. Nextnya teman-teman ada ICBP ya. Nah untuk ICBP ini sendiri juga ya, ini masih bearish pressure-nya masih besar ya, kemungkinan besar juga akan ditembus ke level 7.750-an. Jadi kalau misalnya kalian mau entry, tunggu di level segitu teman-teman, 7.750-an ya. Jadi kalau misalnya belum sampai situ, kita jangan otak-atik dulu ICBP, masih banyak saham-saham lain yang bisa kita lihat ya. Karena apa? Karena ini kalau misalnya dilihat dari price action-nya ini bearish pressure masih besar sekali, kemungkinan besar level support di sini tuh 8.100 akan ditembus ke 7.750-an. Itu untuk si ICBP-nya. Nextnya ada WSBP teman-teman ya. WSBP. Untuk WSBP sendiri dia sudah mulai ada penunjukan untuk dia up teman-teman ya. WSBP ini tunggu sebentar lagi. Caranya atau strateginya adalah kita tunggu dia sampai dia close di sini di 194 level sekitar segituan. Terus kemudian dia retrace, dan dia retrace-nya nggak boleh lebih dari 186. Dan di 186 lagi nanti kita akan buy teman-teman ya, dan kita akan buy di sini, dan kita akan berharap dia untuk sampai ke level 220-an. Ya, jadi si targetnya WSBP itu ke 220 ya. Dengan skenario seperti ini. Kalau sekarang kita jangan ngapa-ngapain dulu, wait and see dulu sampai dia break lah minimal di atas level 190-an ya teman-teman. Di atas level 190-an dia bisa close di atas level 190, kemudian dia retrace lagi ke 186, baru kita ambil tindakan di situ. Nextnya terakhir ada Pegas teman-teman ya, yang mana ini juga kemarin sempat naik ya Pegas. Nah Pegas sempat naik ya, dia sudah sampai ke ke level yang lumayan bagus untuk di buy kemarin ya, di level sekitar 1065. Dia naik terus dia koreksi lagi ya. Ini waktu kemarin tuh saya bilang koreksi ini yang menentukan level ini, ternyata dia nahan teman-teman level ini ya. Dan akhirnya dia ngegas lagi ke atas dengan membuat gap up ya teman-teman ya. Dan gap up ini merupakan salah satu momentum bullish yang cukup oke ya. Tetapi ya, di Pegas ini di hari Jumat kemarin dia ada muncul candle rejection seperti ini di H4-nya. Kalau kita turun di H1-nya teman-teman ya, ini dia muncul seperti ini tandanya. Ya tandanya apa? Tandanya ada rejection, ada perlawanan dari pihak sellernya teman-teman ya. Jadi seller ini cukup sengit nih di level ini. Tapi tenang ya, ini sebenarnya sudah breakout teman-teman ya. Sebenarnya dia sudah breakout di level ini ya.
dan dia sebenarnya ketahan ya. Jadi nanti kita lihat hari Senin itu apakah dia bisa close di bawah 1175. Kalau dia close di bawah 1175, fix dia akan turun lagi ke bawah sini. Tapi kalau dia bertahan di atas level 1200 ini dan dia ngegas terus, malahan itu level 1320-an, 1330-an akan kecapai. Itu untuk Pegas seperti itu. Oke, jadi itu adalah semua saham yang kalian request saya sudah bahas, dan juga saham-saham yang bisa dijadikan referensi juga sudah gua bahas semua ya. So semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga kalian bisa mengambil sesuatu dari video ini. Ingat teman-teman, jangan ditelan mentah-mentah. Gua bukan financial advisor. Kalian harus sesuaikan dengan trading management dan juga money management kalian sendiri supaya hasilnya bisa lebih optimal. Oke, sekali lagi terima kasih, dan sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Dan tadi gue juga sudah bahas saham-saham yang kalian request. Semoga apa yang gue sharing bisa bermanfaat untuk kalian tentunya. Dan buat kalian sekali lagi, kalau misalnya kalian mau ikut advance class, langsung aja daftar di adminnya ya. WhatsAppnya sudah gue taruh di description box. Kalian tinggal daftar melalui admin tersebut dan kita bisa langsung ketemu di advance class teman-teman ya. Jangan lupa ini bukan untuk pemula. So kalau misalnya kalian mau ikut, kalian pastikan sudah mengerti basicnya. Dan juga buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah juga. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak pernah punya grup trading lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram dan juga Facebook khususnya, yaitu harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. Mereka akan ngasih nawarin kalian investasi, yaitu jangan diikutin. Kalau disuruh transfer jangan mau teman-teman ya. Kalau mereka ngasih bukti apapun ya, itu juga harap hati-hati karena itu sudah dipastikan palsu dan itu fix penipuan. Jadi kalian jangan transfer. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian, dan juga kalian bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang saham yang mau gue bahas ke depannya atau apapun deh ya. Yang penting berhubungan dengan forex, kripto dan juga saham. Kalian tinggal komen aja di bawah, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah teman-teman, mungkin sampai sini dulu videonya. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.